Oke, kita masuk ke week 27 dan kita lihat sejarah teknologi yang terjadi dari tanggal 3 sampai 9 Juli ini. Refresh rate tinggi udah jadi fitur wajib dari sebuah monitor gaming. Tapi apa itu doang udah cukup? Jelas enggak. Asus TUF Gaming VG259QR bukan cuma ngasih 165Hz refresh rate, tapi juga banyak fitur lain. Resolusi Full HD dengan Extreme Low Motion Blur dan 1 millisecond MPRT, ditambah Shadow Boost dan G-Sync compatible processing, membuat grafis yang ditampilkan semakin bening, anti-ghosting, dan bebas screen tearing. Memiliki dua koneksi HDMI 1.4, satu DisplayPort 1.2, earphone jack, dan stand yang bisa swivel, tilt, pivot, dan height adjustment. Halo semua, Jun di mana? Hari ini teknologi internet udah canggih banget bre. Udah banyak, hampir semua orang mungkin ya sudah terjamah internet. Tapi jangan salah, zaman dulu itu ya belum secanggih ini. Dan kalau kata pepatah, sebuah langkah besar itu pasti akan dimulai dari langkah kecil-kecil dulu, termasuk internet. Jadi yang sekarang ribuan atau jutaan komputer di dunia sudah bisa terhubung di satu jaringan yang namanya internet, ternyata zaman dulu itu skalanya masih kecil banget. Dan di tanggal 3 Juli tahun 1969, UCLA mengeluarkan press release yang mengatakan bahwa mereka akan menjadi stasiun komputer pertama yang untuk pertama kalinya akan menghubungkan banyak komputer dari berbagai macam brand yang menggunakan berbagai macam operating system di dalam satu jaringan. Mereka menambahkan bahwa hal ini akan menjadi langkah besar dalam dunia komputer yang di masa depan akan bisa menyambungkan lebih banyak komputer lagi. Dan sekarang udah jadi kenyataan. Apa jadinya kalau PC nggak punya keyboard? Gimana cara menginput komen? Jangan salah, zaman dulu komputer nggak pakai keyboard bre. Jadi PC sama keyboard itu tidak diciptakan bersamaan. Jadi dulu sebelum ada mouse dan keyboard, kalau kita mau menginput komen ke sebuah komputer itu pakainya semacam switch, terus tombol, terus bisa dicetek-cetek gitulah ya. Dan sekarang udah berkembang kayak gini. Dan semua itu bermula dari tanggal 4 Juli tahun 1956. Whirlwind One, komputer zaman perang dingin yang dikembangkan oleh MIT, menjadi komputer pertama yang mengizinkan penggunanya menginput komen dengan menggunakan keyboard. Dan yang menarik lagi dari soal keyboard nih ya, dan juga masih dari tanggal 4 Juli, tapi kali ini dari tahun 1971. Michael Hart, seorang tokoh yang punya peranan penting dalam perkembangan e-book gratis, memasukkan The United States Declaration of Independence ke dalam komputer mainframe yang dia gunakan. Tapi waktu itu dia menggunakan huruf kapital semua, karena waktu itu keyboardnya belum punya lowercase bre. Dan ada hal menarik lain dari kisah barusan ini. PC Network belum terlalu canggih saat itu. Dan waktu itu Michael Hart masih jadi mahasiswa di University of Illinois. Dan untuk bisa nge-share file kecil tadi seukuran 5 KB ke 100 user, dengan teknologi yang ada saat itu jaringannya belum sanggup bre. Jadi langsung crash. Akhirnya Michael Hart secara manual membagi-bagikan lokasi tempat penyimpanan file tadi. Jadi kalau sekarang semacam kita membagikan URL link gitu ya dari cloud storage kita. Cuma waktu itu belum dalam bentuk hypertext karena teknologinya memang belum ada. Dan akhirnya yang dia lakukan berhasil, ada 6 orang yang tercatat mendownload file yang berhasil dia upload tadi. Dan ini nantinya akan menjadi cikal bakal sebuah project yang namanya adalah The Gutenberg Project. Tentang apa itu? Kita bakal bahas di kesempatan yang lain. Dan kalau dari cerita awal tadi bahwa internet itu bermula dari jaringan kecil, kemudian si Michael Hart juga dari mulai membagi-bagikan link gitu ya. Sekarang dunia internet sudah semakin berevolusi. Jadi kalau zaman dulu kita pakai internet gak ada yang tahu, kalau sekarang kebalikannya. Justru kita tidak bisa bersembunyi dari internet. Jadi kalau kata orang tua kita bahwa internet itu adalah dunia maya, sudah tidak berlaku lagi. Karena semua yang kita lakukan di internet saat ini bisa punya dampak nyata ke kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau kita mundur ke tahun 90-an, waktu itu internet udah ada, cuma belum terbuka banget seperti sekarang. Bukan berarti lebih aman, karena waktu itu juga udah banyak cybercrime dan udah banyak korbannya juga. Cuma ya secara angka belum sebanyak sekarang. Dan orang-orangnya juga belum sekritis sekarang ini kalau untuk pakai internet gitu ya. Dan di tanggal 5 Juli tahun 1993, seorang kartunis dari The New Yorker bernama Peter Steiner membuat
membuat sebuah kolom kartun yang akhirnya menjadi legendaris. Dia menggambar 2 ekor anjing, di mana anjing yang satu itu ada di depan komputer dan yang satunya duduk di lantai. Kemudian di bawahnya ditulis, "On the internet, nobody knows you're a dog." Gambar ini akhirnya menjadi viral dan banyak dicetak ulang. Dan dari satu gambar ini aja, di tahun 2013, Steiner berhasil mendapatkan total sekitar 200.000 sampai 250.000 dolar. Banyak ya duit segitu, tapi gimana rasanya kalau punya uang 3,5 miliar dolar dan hilang lagi? Kalau semisal kejadian beneran, apakah iya orang yang kehilangan uang 3,5 miliar dolar itu bakal langsung bangkrut? Kita lihat di tanggal 6 Juli tahun 1995. IBM menyelesaikan proses pembelian Lotus Development senilai 3,5 miliar dolar. Lotus Development ini adalah perusahaan yang sukses mengembangkan software spreadsheet Lotus 123. Tujuannya udah jelas, pengen nyaingin Microsoft Excel yang waktu itu lagi naik daun. Tapi hasil akhirnya kita semua tahu. Lotus 123 pelan-pelan kalah dengan mengenaskan sampai akhirnya di tahun 2013 IBM mengumumkan bahwa mereka menghentikan pengembangan software Lotus 123. 3,5 miliar dolar hilang bre, tapi IBM gak bangkrut ternyata. Kalau mau bongkar pasang PC udah biasa kita pakai obeng. Nah, biasanya obeng apa nih yang kita pakai? Yang kepalanya plus atau yang minus? Dan biasanya kita memang nyebutnya obeng plus dan obeng minus gitu ya. Tapi ternyata kepala obeng itu ada banyak. Ada yang bintang, ada yang segitiga, ada yang kotak, ada yang bulat. Ada nggak sih? Pokoknya sekarang kepala obeng itu udah macam-macam jenisnya. Nah, kita mau nyebutnya gimana? Karena yang kita tahu cuma plus sama minus doang. Masa kita mau bilang obeng bintang, sedangkan yang bintang itu bentuknya juga macam-macam. Nah, di sini kita perlu tahu bahwa ternyata masing-masing kepala obeng itu punya nama, bre. Dan obeng plus yang kita tahu itu punya nama resmi adalah obeng Philips. Dan obeng plus beserta baut yang kepalanya plus juga itu punya nama resmi adalah Philips Screw. Ini bukan sembarang nama karena ternyata nama itu ada patennya dan sudah dimulai dari tahun 1930-an. Tepatnya tanggal 7 Juli tahun 1936. Beberapa US patent diterbitkan untuk kepala obeng Philips yang namanya diambil dari nama penemunya Henry F. Phillips. Pak Phillips ini mendirikan Phillips Screw Company untuk mendaftarkan patennya. Dan salah satu customer pertamanya adalah General Motors untuk produksi mobil Cadillac mereka. Dan di tahun 1940, 85% pabrik baut di US udah menggunakan desain baut Philips ini. PC dan superkomputer, dua jenis komputer yang cara kerjanya sangat berbeda dan ternyata pabriknya juga beda. Salah satu pionir pembuat superkomputer adalah perusahaan yang bernama CDC, Control Data Corporation. Di tanggal 8 Juli tahun 1957, CDC resmi incorporated. Salah satu karyawan CDC saat itu yang paling menonjol adalah Seymour Cray, yang di tahun 60-an berhasil mengembangkan komputer tercepat di dunia saat itu untuk CDC. Tapi di tahun 1972, Seymour Cray keluar dari CDC untuk mendirikan perusahaannya sendiri, Cray Research, yang nantinya berhasil membuat komputer yang mengambil alih posisi CDC sebagai perusahaan pembuat komputer tercepat di dunia. Dan terakhir tanggal 9 Juli tahun 1981, itu adalah hari lahirnya Donkey Kong dan Mario. Awalnya Nintendo berniat untuk membuat game berdasarkan karakter Popeye, tapi karena nggak berhasil mendapatkan lisensinya, Nintendo memutuskan untuk membuat karakter baru yang awalnya dibuat untuk meniru persaingan Popeye dan Bluto untuk memperebutkan seorang cewek. Jadi di gamenya ini si Donkey Kong ngelemparin tong untuk mencegah seorang karakter cowok mendekati cewek yang ada di atas. Karakter si cowok ini awalnya dinamakan Jumpman, tapi akhirnya diganti menjadi Mario yang nantinya bakal dibuatkan game terpisah. Tapi ternyata perjalanan Donkey Kong nggak semulus itu, bre. Masih ada orang yang menganggap bahwa karakter itu niru karakter lain, King Kong. Dan karena alasan ini, Universal Studio menuntut Nintendo dengan tuduhan mencuri trademark mereka. Tapi Kong sendiri ternyata adalah bahasa slang untuk gorila di Jepang. Jadi Nintendo nggak bisa dibilang mencuri trademarknya Kong. Akhirnya tuntutan tersebut batal, bre. Nintendo menang dan Donkey Kong sama Mario akhirnya berhasil menjadi game yang membawa Nintendo menguasai pasar video game saat itu. Dan itu tadi sejarah teknologi yang terjadi dari tanggal 3 sampai 9 Juli. Pengen tahu kelanjutannya? Tungguin episode berikutnya minggu depan.